Sebenarnya manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, atau tubuh dan roh jiwa saja. Manakah yang mengalami kebangkitan saat Tuhan datang kembali? Ini pertanyaan teologi yang baik, dan saya boleh memakai 10 jam untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi hari ini saya memberikan berapa menit saja. Orang yang percaya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, itu namanya trikotomi. Orang yang percaya manusia terbentuk dari tubuh dan jiwa roh, itu namanya dikotomi. Orang percaya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh itu satu, itu namanya monokotomi. Nah saudara-saudara, yang mana yang betul? Kalau engkau pakai ayat tubuh tanpa jiwa mati adanya semua. Itu dari mana? Dari Yakobus pasal kedua. Sebagaimana iman tanpa kelakuan mati adanya. Kalau dari ayat itu namanya dikotomi. Tetapi kalau engkau memakai dari Tesalonika pasal kelima, biar tubuhmu, jiwamu, dan rohmu dipelihara suci, tidak bercacat celah sampai Yesus Kristus datang kembali. Itu menjadi dikotomi. Kalau demikian, yang mana yang betul? Saudara perhatikan, selain 2 ayat ini, masih ada 1 ayat. Yesus berkata, cintailah Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap pikiranmu, sebulat hatimu, sekuat tenagamu. Ini menjadi 4. Bukan 3, bukan 2, tapi menjadi 4. Maka ayat apapun jangan secara copot dikeluarkan untuk menjadi dukungan studi teologi. Itu sebab saya berkata kepada saudara, manusia ada 2 bagian. Bagian pertama, bagian materi. Kedua, bagian rohani. Bagian rohani itu disebut jiwa. Bagian jasmani disebut tubuh. Tubuh dan jiwa 2 bagian. Tetapi bagian jiwa itu mempunyai 2 aspek. Aspek sadar diri, itu namanya jiwa atau nyawa. Aspek sadar keberadaan Allah, itu namanya roh. Sehingga jiwa, roh yang tidak kelihatan ini adalah 1 bagian. Tubuh, jasmania yang kelihatan, ini 1 bagian. Kedua bagian ini membentuk utuhnya seluruh satu manusia di hadapan Tuhan Allah. Lalu sekarang menjawab, apakah bedanya manusia dan binatang? Oh, orang-orang trikotomi mengatakan binatang hanya mempunyai tubuh dan jiwa, tidak mempunyai roh. Sedangkan manusia mempunyai tubuh, mempunyai jiwa, dan mempunyai roh. Maka kita berbeda. Tetapi saudara-saudara, di dalam itu Al-Katib atau surat pengkhotbah pasal ketiga, di situ dikatakan 1 kalimat, yaitu siapa tahu roh manusia ke atas dan nyawa daripada binatang ke bawah. Orang mengatakan, bukankah ayat itu membuktikan kalau manusia ada roh dan jiwa hanya mempunyai nyawa saja? Tapi saudara jangan salah, ayat itu di dalam bahasa Ibrani adalah memakai ru'ah. Ru'ah diterjemahkan kepada Indonesia menjadi roh, dan istilah ru'ah dipakai untuk manusia di dalam ayat itu sekaligus dipakai untuk binatang di dalam ayat yang sama. Berarti kalau menurut pasal ketiga di dalam ayat mengenai manusia dan binatang, maka pengkhotbah mengatakan manusia mempunyai roh dan binatang juga mempunyai roh, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kalau demikian, bolehkah kita mengatakan binatang juga mempunyai roh? Saya menjawab dengan kalimat ini. Semua dengar. Secara bagian rohani, manusia akan kembali kepada Tuhan Allah. Bagian rohani itu, binatang akan ke bawah tanah. Itu berarti sumbernya lain. Lalu istilah kalau sama, biarin. Yang penting adalah bagian roh, bagian jiwa yang tidak kelihatan dalam diri manusia, ada peta teladan Allah. Sedangkan nyawa daripada binatang dicipta oleh Tuhan, tidak ada peta dan teladan Allah. Itu bedanya. Sehingga orang reform percaya bukan trikotomi, tetapi dikotomi, dengan sesuatu penjelasan bagian jiwa kita mempunyai
peta teladan Allah. Itu adanya.